ada perintah Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembelih. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail, bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Inni ara fi manami anni adbahuk, fandur madza tara. Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat, ayo dah kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Kalau sekarang itu tepatnya lewat lempar jumroh, untuk melempar jumroh. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di 3 titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim AS melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik 3 juga begitu. Akhirnya setelah 3 kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tallahu lil jabin. Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah, Ibrahim AS sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah, diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril AS, lalu kemudian digantikan dengan dzibhin azim, sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Digantilah sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail AS diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semuanya. Dibangunlah pondasi tersebut. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum, ke bawah, itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya, yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu, pijakan kakinya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya, karena memang posisinya berdiri. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tak lama kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut, sudah ada air Zam-Zam tadi, sudah ada tempat Hajar mencari Safa dan Marwa air, sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihissalam, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim alaihissalam, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku ya Allah? Enggak bisa, suaraku enggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, "Ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini riwayat sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam
Ya, ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan, gitu kan. Diutus, datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.